Malam pembuktian Persib. Andrew Jung, taktik hodak janji Tom Haye yang bikin GBLA meledak. Lampu megah Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam itu seakan menyala lebih terang dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda di udara Bandung. Sesuatu yang membuat langkah ribuan bobotoh terasa lebih cepat, sorakan lebih nyaring, dan harapan menggantung lebih berat dari biasanya. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah malam pembuktian. Persib Bandung turun dengan satu tujuan. 3 poin, di rumah mereka sendiri. Dan yang berdiri di seberang adalah Dewa United, tim yang musim lalu menjadi batu sandungan, tim yang membuat Persib tak mampu meraih satupun kemenangan dari 2 pertemuan. Tapi malam itu, adalah cerita yang lain. Kick-off dimulai, dan sejak detik pertama semua orang tahu. Pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Dewa United, dengan organisasi permainan yang rapi dan intensitas tinggi, langsung menekan. Mereka memanfaatkan lini tengah, membangun serangan cepat, mencoba menusuk dari segala sudut. Tapi Persib tidak goyah. Di bawah arahan Bojan Hodak, garis pertahanan Persib tampil disiplin seperti tembok biru yang terlatih berulang kali. Setiap pergerakan Dewa seolah terbaca satu langkah lebih cepat. Setiap tusukan mereka dipaksa berbelok. Setiap peluang dipaksa hilang sebelum menjadi ancaman sesungguhnya. Hodak, yang sebelumnya sudah memperingatkan bahwa laga ini bakalan sulit, berdiri di pinggir lapangan dengan wajah fokus penuh. Ia tahu. Ini bukan hanya soal fisik, ini soal mental. Dan di tengah panasnya pertandingan, satu sosok perlahan mencuri perhatian. Seorang penyerang bertubuh tegap, wajah tenang, langkah mantap. Andrew Jung. Pemain yang awalnya datang tanpa banyak sorotan, perlahan berubah menjadi harapan baru lini depan Persib. Di malam itu, setiap sentuhan bolanya memunculkan antisipasi. Setiap sprintnya membuat Dewa harus menarik 2 pemain untuk menjaga. Ada aura tenang, tapi berbahaya. Waktu berjalan. Dewa datang, Persib membalas. Tapi skor tetap 0-0 hingga babak kedua. GBLA mulai gelisah. Sorakan berubah menjadi desahan tertahan. Kursi-kursi penuh dengan bobotoh yang kini lebih sering berdiri daripada duduk. Lalu, menit ke-63. Sebuah momen. Sebuah kontak kecil tapi menentukan. Dan wasit menunjuk titik putih. GBLA meledak. Namun di tengah sorakan yang menggema, ada satu titik sunyi kecil. Satu titik putih. Dan satu nama yang berjalan dengan tenang menuju bola. Andrew Jung. Ia berdiri, menatap bola, lalu menatap kiper. Ribuan doa bergantung di pundaknya. Dan kemudian, tendangan yang bersih. Tenang. Penuh keyakinan. Gol. GBLA pecah dalam ledakan emosi. Jung meluncur dengan selebrasi knesli khasnya, tangan terangkat, wajah penuh luapan yang sulit dibendung. Gol itu bukan hanya memecah kebuntuan. Gol itu adalah simbol kekuatan mental Persib. Setelah unggul, pertandingan belum selesai. Justru disitulah perjuangan sebenarnya dimulai. Dewa meningkatkan tekanan. Mereka mencoba menyerang habis-habisan untuk mengejar ketertinggalan. Tapi Persib semakin solid. Tom Haye mengatur ritme permainan dengan ketenangan seorang jenderal. Lain pertahanan bergerak kompak. Gelandang bertahan menutup ruang-ruang kecil yang biasa digunakan Dewa untuk menusuk. Dan seperti yang dikatakan Jung setelah pertandingan. Mereka tim yang bagus, tapi mereka tidak punya peluang. Itulah bedanya Persib malam itu. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mengontrol. Mereka tidak hanya menunggu, mereka mengatur. Hoda tersenyum kecil ketika peluit akhir berbunyi. Bukan selebrasi besar, bukan tepuk tangan panjang. Hanya senyuman kecil, seolah semua yang terjadi di lapangan malam itu sesuai dengan rencana yang sudah ia susun sejak lama. Kemenangan 1-0 itu mungkin terlihat kecil. Hanya 1 gol. Hanya 1 penalti. Tapi maknanya jauh lebih besar. Pertama, itu adalah kemenangan pertama Persib atas Dewa United sejak musim lalu. Kedua, itu menjaga tren positif Persib yang kini sudah berjalan 7 laga beruntun. Ketiga, itu menegaskan satu hal. Persib sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang besar. GBLA, yang perlahan menjadi benteng tak tergoyahkan, kembali bergema. Dan Bandung malam itu terasa berbeda. Lebih hangat.
lebih hidup, lebih percaya. Tapi kisah Persib tidak hanya tentang kemenangan, taktik, atau gol. Ada cerita lain. Cerita yang bergulir pelan tapi punya tempat besar di hati bobotoh. Cerita tentang Tom Haye. Seorang gelandang elegan asal Belanda yang datang ke Bandung tanpa banyak publikasi. Namun dalam hitungan pekan, ia menjadi pusat permainan. Dalam hitungan bulan, ia menjadi idola baru. Tapi yang membuatnya istimewa bukan hanya visi bermainnya. Bukan hanya ketenangan saat menguasai bola. Bukan hanya presisi umpan-umpannya. Yang membuat Tom Haye berbeda adalah hatinya. Dalam sebuah wawancara sederhana, ia berkata, "Saya ingin pensiun di Persib Bandung." Kata-kata itu menggema. Di antara ribuan pemain asing yang datang dan pergi, Tom Haye justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa memiliki. Ia merasakan kehangatan. Ia merasakan dukungan yang tulus. Ia merasakan rumah. Dan bagi para bobotoh, Haye bukan lagi pemain asing. Ia adalah orang Bandung dalam caranya sendiri. Kemenangan atas Dewa, solidnya taktik Hodak, ketajaman Andrew Jung, dan loyalitas Tom Haye. Semua itu membentuk satu mozaik. Satu cerita utuh tentang Persib Bandung yang sedang berada di jalur kebangkitan. Malam itu, ketika lampu stadion mulai redup dan orang-orang berjalan pulang, ada satu perasaan yang sama di setiap langkah kaki. Harapan. Persib bukan hanya menang. Persib sedang tumbuh. Persib sedang membangun jati diri. Persib sedang memperlihatkan bahwa kebersamaan, kerja keras, dan rasa cinta pada lambang di dada, masih menjadi kunci yang paling kuat dalam sepak bola. Dan cerita ini belum selesai. Karena setelah malam itu, Persib sudah menatap laga berikutnya. Sebuah tantangan besar melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Tapi satu hal kini sudah jelas. Selama Andrew Jung tetap tenang. Selama Tom Haye tetap setia. Selama Hoda tetap teguh pada prinsipnya. Dan selama bobotoh tetap menggema dari tribun. Persib selalu punya cara untuk menang.